pagi Ibu. Pagi Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Amin. Alhamdulillah. Nah, ini saya Bung Saro, saya mohon izin untuk hari ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu terkait dilema etika. Bagaimana Bu? Ini tentang apa Pak Amin? Tentang pengambilan keputusan ketika ada permasalahan tentang dilema etika. Oh, itu dilema etika ya Pak. Iya. Silakan Pak Amin. Terima kasih Bu. Ada beberapa yang akan saya pertanyakan kepada Ibu, karena saya di sini bertugas untuk menyampaikan pertanyaan berpanjangan sebagai kepala sekolah dari SDN Botarjo II, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Mungkin Ibu pernah mengalami kasus atau peristiwa bagaimana ketika ada dua kasus atau dua peristiwa tentang suatu peristiwa di mana Ibu caranya Ibu mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika ataukah kasus tersebut masuk dalam rujukan moral. Oh, tentunya begitu Pak Amin ya. Yang kita hadapi sebuah kasus, yaitu kita lihat pasti mungkin ada dua kepentingan yang dari dua hal yang baiknya itu pasti masuknya ke dilema etika. Sehingga pasti yang namanya dilema etika itu ya, sulit karena sama-sama baik. Saya kira kalau untuk mengidentifikasi bahwa kasus yang saya hadapi adalah termasuk kasus dilema etika, kalau ternyata dalam kasus itu ada dua kepemimpinan yang sama-sama baik, sama-sama bagus, sehingga sulit rasanya atau untuk memilih dari satu yang paling bagus, sehingga itulah yang disebut dengan sesuatu. Kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam mengambil keputusan tersebut, langkah-langkahnya ketika menghadapi suatu kasus yang sama-sama baik tersebut. Tentunya meskipun kita tahu bahwa dua-duanya itu bagus, tetapi begitu itu menjadi sebuah kasus yang kalau kita segera untuk mencari mana yang lebih bagus, itu lebih bagus di antara yang dua-duanya. Tentunya yang ketemu oleh karena itu ya saya kumpulkan teman-teman semuanya, teman-teman di kelas, tentunya dari kelas 1 hingga kelas 6, kemudian kita sampaikan permasalahannya semuanya dengan bentuk pertimbangan kita semuanya. Nah, dari pertimbangan itu kita tampung, lalu akhirnya bisa menemukan mana di antara dua hal yang paling bagus. Nah, untuk itu dari yang terbaik yang terbagus kita jadikan atau melihat dari sisi manfaatnya atau kenyataannya, sehingga yang terbaiklah yang akan kita jadikan atau kita ambil dan tetap merupakan masukan dari para guru tersebut untuk kemudian mempertimbangkan, karena pertimbangan dari saya mungkin sangat saya pertimbangan lagi di benak saya tentang kasus itu mungkin hanya beberapa saja. Siapa tahu dengan mengumpulkan teman-teman pertimbangannya menjadi lebih banyak, penguat yang menguatkan, dan akhirnya kalau kuat kesimpulan yang kita ambil, maka dalam pengambilan pertimbangan itu akan lebih banyak. Dengan pertimbangan yang banyak itu akan mendapat sesuatu yang bagus. Kemudian selama ini Ibu ketika menghadapi kasus dilema etika ini secara efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, di sini mungkin dari
langkah-langkah yang pertama yang saya ambil adalah segera mungkin mengumpulkan teman-teman guru ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 juga guru mata pelajaran. Kemudian kita sampaikan secara runtut permasalahannya enggak, dan saya sampaikan pula bahwa ini harus segera kita ambil kesimpulan. Lalu itu kita harus memilih yang mana di antara dua permasalahan yang kita anggap paling dan bagus dan kita berdasarkan pertimbangan kita semua. Tentunya mengikuti regulasi. Iya, dengan regulasi peraturan yang ada, tentunya tanpa meninggalkan itu semuanya, sehingga bila kita ambil yang ini berapa kebaikannya dan manfaatnya, dan kita ambil yang bagaimana juga manfaatnya, kemudian bersama-sama dengan semua warga setelah kita bahas. Oleh karena itu, begitu kita ketahuan ternyata di antara dua kepentingan itu ternyata banyak manfaatnya bagi yang sudah kita putuskan sesegera mungkin. Begitu nih. Nah, berarti kalau saya melihat mungkin tipikalnya di sini cara pengambilan keputusannya itu berbasis manfaat gitu. Iya. Atau hasilnya. Iya. Untuk hasil akhirnya sudah apa tuh? Di sini saya cenderung ke arah yang saya tidak memiliki pertimbangan luar. Karena apa? Tentunya yang saling bermanfaat yang kita ambil itu kita jadikan kita ambil, tapi bukan karena manfaatnya. Nanti saya akan yang pertama kali membuat kecewa kepada teman-teman yang sedang punya kasus tentunya. Kemudian saya juga akan memberikan sekolah, makanya yang kita ambil yang benar-benar banyak sekali manfaatnya bagi sekolah, juga bagi yang bersangkutan yang punya masalah tersebut, sehingga semua warga itu yang terbaik dengan risiko yang paling sedikit kita ambil, dan risikonya sudah yang paling kecil. Itu paham. Nah, selama ini apa tantangan Ibu ketika melakukan pengambilan keputusan? Kalau saya tentunya bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan saya dalam mengambil keputusan itu kepada semua warga sekolah, ya, yang tentunya bagaimana membuat semua warga, mulai dari guru juga karyawan, dan kalau perlu para siswa semuanya ya bisa memahami pertimbangan kenapa kalau saya sebagai pimpinan memutuskan yang ini, karena memang warga kan banyak dan mungkin pertimbangannya belum matang. Begitulah. Mungkin ada satu sisi teman guru yang hanya mengandalkan pertimbangan. Saya menyampaikan dasar pertimbangan itu ya dalam mengambil keputusan tersebut kepada semua warga sekolah, tentu tentang bagaimana membuat semua warga mulai dari guru, karyawan, kalau perlu para siswa juga ya bisa memahami pertimbangan. Mengapa saya sebagai pimpinan memutuskan yang ini, karena apa? Memang warga kan banyak dan mungkin pertimbangannya belum matang, begitulah Pak Awi. Mungkin ada satu sisi teman guru yang hanya mengandalkan pertimbangan yang ini saja, misalnya itu belum kuat. Oleh karena itu, kalau saya sudah mempertimbangkan segala macam dari semua sisi, dari regulasi, dari masukan teman-teman, dan itu sudah matang menurut saya, sehingga untuk kepentingan sekolah ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini bagaimana membuat Bapak Ibu semuanya setelah saya kasih pertimbangan yang macam-macam, mengapa milih ini, karena menjadi paham. Kalau sudah menjadi paham dan sudah enak, amin, sehingga nanti keputusan yang kita ambil apapun
tentang dilema etika itu didukung oleh semua warga sekolah. Semua mendukung pentingnya. Eh, Tadi telah memahamkan semua warga sekolah sehingga nanti semuanya bisa mendukung terhadap keputusan apapun yang kita buat. Kita putuskan, tidak untuk seenaknya memutuskan, tetapi melalui perkembangan yang macam-macam semuanya. Jadi maksudnya macam-macam semua sisi. Semua sisinya, semua sisi. Kemudian ketika mungkin panjenengan dalam memutuskan suatu kasus dilematika itu mungkin butuh jadwal-jadwal tertentu Bu, atau butuh menyendiri jadwal tertentu untuk memutuskan ketika ada kasus dilematika, atau memang secara spontan? Maaf Pak Amin, selama ini ya spontan, karena saya tahu persis, saya menyadari bahwa kasus itu muncul kan berarti ada dua kepentingan, ada dua pilihan yang harus saya segera putuskan juga. Jadi saya menyebutnya itu sebuah kasus, itu berarti sesuatu yang mendesak sekali. Apalagi teman-teman guru yang tersangkut dengan kasus itu kan pengennya segera juga ya untuk mendapatkan keputusan, untuk mendapatkan jawaban yang terbaik seperti apa. Sehingga saya tidak pernah menjadwalkan baik itu waktunya, tempatnya. Pernah begitu muncul kasus saya dengan darurat atau kasus ya, pernah begitu muncul kasus saya dengar, maka segera saya kumpulkan dan sesuai prosedur Pak Amin yang tadi masukan-masukan dari semua pihak, kemudian nanti dijadikan patokan untuk membuat sebuah kesimpulan sehingga nanti kasusnya tidak berlarut-larut, begitu Pak Amin. Sehingga sesuai pengalaman maka jawabannya adalah spontan, sesegera mungkin. Berarti mungkin itu semakin banyak apa kasus yang di dilema etika tersebut yang kita hadapi, mungkin langsung saraf sentuhan kita langsung iya, karena kita nggak tahu ya setelah ini ada masalah lagi apa enggak. Jangan sampai kita tunda-tunda pakai jadwal-jadwal sebelum semuanya kasus yang lain berdatangan, itu Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan tersebut. Iya. Faktor, ulang Pak pertanyaannya. Mungkin ada faktor-faktor untuk mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu. Ini mungkin faktor-faktor dalam mengambil keputusan itu ya, diantaranya pertama tentunya teman-teman di sini membantu kami ya dengan begitu solidnya untuk dikumpulkan, kemudian mudah diajak bicara, gurunya juga solid sekali, kemudian kalau diminta untuk memberi masukan ya segera mungkin. Begitu. Kemudian yang kedua, apabila saya ambil keputusan itu, saya sampaikan ke teman-teman warga sekolah, ya khususnya Bapak Ibu guru itu cepat menangkap tentunya, cepat mendukung pertimbangannya. Begini, oh ya Pak, siap begitu. Sehingga apa yang menjadi keputusan terhadap kasus dilema etika itu cenderung selama ini selalu didukung keputusannya oleh semua warga ini, yang membuat nyaman di dalam bekerja. Pertanyaan terakhir Bu, mungkin dari diskusi dari Bu ini, saya tadi juga mendapat pelajaran yang tadi tentang dilematika. Mungkin apa kiranya yang dapat saya ambil dari pelajaran ini? Mungkin dari beberapa kasus atau pengalaman sudah kita alami ya. Mungkin yang pertama tentunya sebagai manusia yang hidup
dan selalu berkembang. Nah, kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah, tidak bisa menghindari kasus, apalagi sebuah institusi seperti yang kita tempati ini. Nah, samping itu mungkin yang bisa kita petik pelajarannya adalah segera mungkin kasus itu diselesaikan, jangan menunda-nunda. Karena apa, Pak Amin? Karena nanti siapa tahu ada kasus yang lain. Harapan kita sih tidak ada kasus, ya. Tetapi tidak akan tahu apa yang terjadi nanti. Apalagi juga yang sedang berkasus juga butuh segera mendapatkan jawaban, karena prinsipnya manusia menunda-nunda itu tidak baik untuk kemudian. Jangan dihindari, kasus itu dihadapi dan diselesaikan sesegera mungkin untuk dicari solusinya atau jalan keluar, gitu Pak. Terus selain itu ya, sebisa mungkin patokannya adalah putuskan di antara dua hal, yaitu hal yang paling bermanfaat untuk yang sedang berkasus, untuk teman-teman guru, karyawan, dan juga semua warga sekolah itu. Yang paling bermanfaat yang kita cari pilihan untuk keputusan adalah yang paling bermanfaat dan yang paling kecil resikonya tentunya. Saya kira pelajaran berharga buat kita semuanya nanti bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan dinas saja, tetapi hal tersebut bisa diterapkan dimanapun di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam keluarga juga bisa diterapkan, ya, sehingga masalah bisa cepat terselesaikan. Untuk cepat cari solusinya atau diambil kesimpulan bahwa keputusan yang terbaik, yang paling bermanfaat itulah yang paling kecil risikonya. Begitu Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan saya juga semakin paham tentang bagaimana saya bisa mengambil pelajaran, menyerap pengalaman dari Ibu selalu kepala sekolah tentang pengambilan keputusan tentang Dilematika. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Amin sama-sama. Semoga apa pengalaman dari kami ya di SD Moroswa bisa memberikan manfaat untuk pelajaran yang atau wawasan buat Pak Amin untuk selanjutnya kegiatan yang di tugas-tugas Pak Amin selanjutnya bisa membantu meringankan, menambah wawasan juga untuk Pak Amin. Kiranya cukup Bu, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, saya ucapkan alhamdulillah hari ini baik, sehat, berkah. Mohon izin Pak, untuk hari ini saya akan menanyakan sesuatu pada Bapak. Kiranya apakah Bapak berkenan? Ya insya Allah semaksimal kami mengikuti apa yang banyak sampaikan. Semaksimal saya menjawab apa yang dan inginkan. Hari ini saya akan bertanya tentang pengambilan keputusan ketika ada masalah tentang Dilematika. Mungkin panjenengan selama bertugas sebagai kepala sekolah di PAUD KB Qodiria pernah menemukan suatu masalah dan panjenengan berusaha untuk mengambil keputusan yang bijak di mana masalah itu terkait dengan Dilematika. Mungkin pernahkah seperti itu Pak? Ya menurut kami Dilematika itu kan baik lawan baik. Kami pernah di lembaga kami terjadi beberapa masalah pada pembelajaran di kelas kami. Di lembaga kami ada 2 kelas yang sudah ada itu gurunya semua 2 kelas itu diisi dari guru yang lulusan SMA. Ternyata sekarang sudah ada yang masuk guru S1 PAUD
Nah, termaksa dari lembaga kami memberi pengarahan ini lewat aturan itu, kami yang S1 PAUD terpaksa kami terapkan pada sebagai guru, yang SMA yang 2 guru itu saya beri pengarahan mau tidak mau ya bagaimana setelahnya, itulah dilema etika seperti itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah panjenengan dalam menghadapi kasus seperti dilema etika? Kami menempuh beberapa masalah seperti itu. Kita tempuh yang pertama dengan musyawarah, semua tidak dengan harapan tidak ada yang dirugikan, dengan mengumpulkan semua oknum guru atau memberi masukan saran dari lembaga kami semua yang berkecimpung, guru dan kami semua bermusyawarah. Kemudian kiranya dalam pengambilan keputusan itu panjenengan menghadapi kasus dilema etika ini, cara yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut seperti apa? Yang pertama kita tempuh dengan musyawarah, mengumpulkan teman-teman guru. Yang kedua memilih yang baik sesuai aturan. Yang ketiga dilihat manfaatnya, nanti yang terbaik untuk kita itu yang mana. Kemudian dengan seperti itu, apakah tipikal cara pengambilan keputusannya itu berarti berbasis manfaat ya Pak, atau bagaimana? Berbasis secara spontan, bukan mengambil maksudnya segera diselesaikan, yang diharapkan nanti manfaatnya yang terbaik untuk kita itu sebagai acuan untuk diambil langkah yang terbaik untuk lembaga kami. Selama ini apa tantangan ketika melakukan pengambilan keputusan? Ya, kita menghindari keputusan sepihak atau menahan ego. Juga dengan menampung saran-saran guru, diharapkan semua ini masalahnya bisa selesai dengan baik. Ketika muncul permasalahan, apakah panjenengan butuh menjadwal untuk melakukan musyawarah, melakukan kegiatan untuk memutuskan perkara itu, apakah butuh jadwal tertentu atau bagaimana? Ya, kami seketika langsung diagendakan untuk musyawarah karena mendesak dan khawatir ada masalah yang muncul, masalah yang baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yakni mungkinkah ada faktor-faktor yang mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan? Ya, menurut kami faktor komunikasi atau keterbukaan, saling memahami, dan diharapkan bisa saling menerima, itulah yang terbaik untuk kami ya. Kemudian pertanyaan terakhir, kiranya pelajaran apa yang dapat dipetik dari permasalahan dilema etika itu? Ya, dari pelajaran itu menurut saya ya, karena manusia tidak bisa menghindari masalah. Nah, yang kedua, masalah itu diselesaikan dengan baik dan diambil sebagai pembelajaran. Yang ketiga, berpedoman kami tetap pada aturan yang berlaku. Kiranya dari penyampaian panjenengan saya sudah memahami dan saya menyerap pengalaman panjenengan selama menjadi kepala sekolah di Akademia Harjowinangun. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya Pak. Ya, saya juga terima kasih atas apa yang disampaikan untuk menambah pengalaman dan perbaikan di lembaga kami. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya, ada berguna. Kiranya cukup yang saya tanyakan. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.